dunia yang penuh hiruk-pikuk kekuasaan, tekanan politik, dan tanggung jawab besar, ada sosok-sosok pemimpin yang tetap menjaga hubungan mereka dengan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi menghafalnya. Bukan sekedar hafal, tapi menjadikannya pedoman hidup. Siapa saja mereka? Mari kita telusuri 3 pemimpin dunia yang dikenal dekat, bahkan disebut hafal Al-Quran, lengkap dengan kisah inspiratif di baliknya. 1. Muammar Gaddafi, pemimpin kontroversial dengan latar belakang religius. Muammar Gaddafi adalah pemimpin Libya yang berkuasa selama lebih dari 4 dekade. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi di dunia internasional. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang dibahas, kedekatannya dengan Al-Quran. Sejak kecil, Gaddafi tumbuh di lingkungan sederhana di gurun Libya. Pendidikan awalnya banyak dihabiskan di sekolah-sekolah tradisional yang menekankan pembelajaran agama, termasuk menghafal Al-Quran. Banyak sumber menyebutkan bahwa ia memiliki hafalan Al-Quran yang kuat dan sering menjadikan ayat-ayat suci sebagai rujukan dalam pidato-pidatonya. Bahkan dalam beberapa kesempatan resmi, ia mengutip ayat Al-Quran untuk memperkuat argumen politik dan ideologinya. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua klaim tentang hafalannya terdokumentasi secara akademis kuat. Kepemimpinannya tetap menuai kritik dan perdebatan besar. Dari sosok ini, kita bisa mengambil satu pelajaran. Ilmu agama tidak selalu berbanding lurus dengan cara seseorang memimpin, tetapi tetap menjadi bagian penting dari identitasnya. 2. Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pemimpin visioner yang dekat dengan Al-Quran. Berbeda dengan Gaddafi, Syekh Zayed dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, penuh kasih, dan sangat dihormati. Sebagai pendiri Uni Emirat Arab, beliau tidak hanya membangun negara dari gurun menjadi pusat modern dunia, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah kemajuan. Sejak kecil, Syekh Zayed dididik dalam lingkungan religius yang kuat. Menghafal dan memahami Al-Quran menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi kepemimpinan. Ia dikenal sering mengutip ayat Al-Quran dalam keputusan penting, menekankan keadilan, sedekah, dan kesejahteraan rakyat, mendorong pembangunan masjid dan pendidikan Islam. Salah satu hal paling menginspirasi adalah bagaimana beliau menggabungkan kemajuan dunia modern plus nilai spiritual Al-Quran. Dari beliau, kita belajar. Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan dalam kebijakan dan kepemimpinan. 3. Recep Tayyip Erdogan, pemimpin modern dengan akar pendidikan Islam. Nama berikutnya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sejak muda, Erdogan menempuh pendidikan di sekolah Imam Hatip, yaitu sekolah berbasis agama di Turki yang mengajarkan hafalan Al-Quran, ilmu tafsir, fikih, dan akhlak. Di masa mudanya, ia dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan, memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, pernah melantunkan ayat Al-Quran di depan publik. Dalam beberapa momen penting, Erdogan bahkan terlihat membaca Al-Quran secara langsung, yang menunjukkan kedekatannya dengan kitab suci tersebut. Meski tidak semua sumber menyebutkan bahwa ia hafal 30 juz secara penuh, jelas bahwa hubungannya dengan Al-Quran sangat kuat dan nyata dalam kehidupannya. Dari sosok ini, kita belajar. Di era modern sekalipun, seorang pemimpin tetap bisa menjaga identitas keislamannya. Dari 3 tokoh ini, kita bisa melihat satu benang merah. Mereka hidup di zaman berbeda, memimpin dengan gaya yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, kedekatan dengan Al-Quran. Dan dari sini, muncul pertanyaan penting untuk kita semua. Jika mereka yang sibuk memimpin negara masih bisa dekat dengan Al-Quran, lalu bagaimana dengan kita? Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca saat senggang, tapi cahaya yang seharusnya menerangi setiap langkah hidup kita. Tidak harus menjadi pemimpin dunia untuk dekat dengan Al-Quran. Cukup mulai dari membaca, memahami, dan mengamalkan. Karena bisa jadi, perubahan besar dalam hidup kita dimulai dari satu ayat yang kita jaga.